Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus dengan satu tujuan di tempat ini, yaitu menyerahkan hati Bapa. Sebelum itu ya Bapa, ampuni setiap kesalahan kami, setiap dosa kami Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang mampu untuk menghapuskannya dan tidak pernah mengingat kembali. Dan Bapa, biar siang hari ini ya Bapa, kami mengalami Engkau, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pimpin setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Beri kami semua di sini pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat puji dan menyembah Kau secara luas di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami menyatakan setiap kebesaran-Mu Tuhan, karena Kau yang sangat luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
besar Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Dan Bapak biar semua ini semata-mata hanya kebesaran-Mu saja Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Bapak. Siapapun kami di tempat ini Tuhan, terima kasih. Kami mau terus bersyukur dan terus bersyukur. Apapun keadaan kami Tuhan, kami tetap mau katakan Engkau yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Dan semua ini kami serahkan sepenuhnya jalan ibadah ini. Awal pertengahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama kita mengatakan amin, amin, haleluya. Masih yang puji Tuhan, amin, haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah membuatkan kami di tempat ini. Dan kami mau bersuka cita di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah.
Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan. Walau kami tidak melihat jalan di depan kami, tetapi kami tidak akan pernah ragu untuk berjalan, karena kami tahu Engkau adalah gembala kami Tuhan. Engkau adalah kepala kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tidak akan pernah ragu. Dan kami tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan di gereja-Mu Bapa. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi sama-sama orang, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi sama-sama. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, ku tetap percaya. Yes. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku tetap. Sama-sama kita mengatakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Kami berkumpul karena kami percaya Engkau yang berjanji dan Engkau menempati 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau hadir di antara kami. Kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengar isi hati Tuhan dengan membuka
Buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap bergoyang. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang menurut Engkau peluk, ya Roh Kudus, sehingga waktu ini nggak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Masih mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Semua silakan duduk. Thank you, sebuah kehormatan dan sukacita ada di antara saudara-saudara semua. Makasih. Dan mau dikasih tema dan nggak tahu kenapa sejak 2000 saya bertobat 2008 nomor 24 ya. Sejak itu tiap tahun saya selalu dapat pesan yang pesan tahun itu saya bilang the message of the year somehow gitu. Jadi kalau kemanapun saya diundang untuk memberitakan firman, dan saya selalu nanya temanya apa gitu. Maksudnya apa kebutuhannya Tuhan. Biasanya kebanyakan orang bilangnya serah Tuhan mau ngomong apa aja terserah, oke. Jadi saya biasanya akan bawain the message of the year, dan tahun ini ada beberapa pesan yang saya bagikan, tapi ini yang khususnya karena buat saya penting. Dan lagu tadi jadi konfirmasi. Lagu tadi bilang aku tak percaya apapun yang terjadi jalan di depanku, aku akan tak menyembah. Dan ini yang harusnya terjadi, apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita masih tetap menyembah karena kita tetap percaya. Tapi problemnya adalah banyak yang ragu-ragu, walaupun katanya menyembah, tapi masih ragu-ragu. Dan Alkitab dengan jelas nanti akan mengajarkan kepada kita kenapa dan kita mesti gimana. Ya, kita ke Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau ada adegan film ini bagian ketika Yesus ketika naik ke surga. Ya, biar ada gambaran sedikit. Adegannya, scene-nya ya seperti apa. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi ini dia, beberapa orang ragu-ragu. Ragu-ragu itu bukan nggak percaya, tapi kurang percaya. Ya, kalau nggak percaya namanya nggak percaya. Ragu-ragu itu berarti sebenarnya percaya tapi nggak segitunya. Ya. Pertanyaannya adalah apalagi yang itu ragu-raguin dari Tuhan. Jadi kalau Yesus baru muncul, baru mulai pelayanan, oke lah. Ya. Tapi dia udah melakukan semua mujizat, udah bapain semua korbannya, dia bahkan udah mengalahkan maut. Ya kan? Dia bilang saya akan dikhianatin, disiksa, disalib, mati, terus hari ketiga saya akan bangkit. Dan dia udah bangkit, udah tinggal naik ke surga doang. Ragu-raguin apa lagi? Gitu loh. Dan ini pertanyaan personal buat kita juga. Selama ini kita ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Roh Tuhan nggak tinggalin kita. Terus apa yang bikin kita ragu-ragu? Kurang baik Tuhan, atau ada sesuatu yang kita rasa masih, ya Tuhan baik sih Pak, tapi apa? Tapi hero. Sebenarnya kata tapi itu membunuh semuanya. Kata tapi membuat yang di depannya nggak ada artinya. Saya percaya sih Pak, tapi ya benar sih Pak khotbahnya, tapi selama ada tapi selesai. Ya sekali lagi boleh ada tapi cuma nama saya Christopher. Tapi hero. Kristen kita nggak boleh pakai tapi, karena tapi sekali lagi membunuh semua yang di depannya. Kita bilang ya saya ini sih Pak, tapi artinya saya nggak ini. Ya, apa yang bikin mereka ragu-ragu? Apa yang bikin kita ragu-ragu? Di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Saudara, 17, 18, 19, 20-nya 18, 19, 20 kita udah tahu ya. 19, 20 amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. 18 dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi setelah diberikan kepada aku, makanya aku punya hak untuk menyuruh kamu. Saya punya otoritas itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah I will be with you till the end of time. Amanat agung. Tapi apa yang bikin mereka ragu-ragu ini yang penting untuk dikulik, karena ini yang harus kita pelajari. Gimana kita menyembah Tuhan? Karena gini, semua orang itu menyembah, semua manusia itu menyembah. Pertanyaannya menyembah siapa? Tuhan atau yang lain? Ya kan? Tuhan
atau yang lain. Dan nyembah Tuhannya benar-benar atau sambil ragu-ragu, karena ini mereka nyembah semua. Tapi beberapa ragu-ragu, beberapa lebih dari satu. Jumlah mereka pada waktu itu cuma 200-an kata Paulus. Yang lihat Yesus naik ke surga depan mata mereka cuma 200, nggak terlalu banyak. Itu pun nggak semuanya percaya. Tapi semuanya pada menyembah, kayak kebaktian, kayak KKN. Kayak orang Kristen kelihatannya semuanya menyembah Tuhan, tapi ragu-ragu, nggak ada yang tahu. Dan ini problematik. Kenapa mereka ragu-ragu? Di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8, yang dengannya sama masih menjelang Yesus naik ke surga. Dan mungkin di sini kalau dibayangin dia udah setengah terbang, saya juga nggak tahu. Udah terangkat setengah gini sampai dia ngomongin tentang Roh Kudus, kamu akan menerima janji Bapa, kan gitu. Dia lagi ngomongin hal-hal yang hebat tentang pergi jadikan semua bangsa muridku, tentang penginjilan, tentang amanat agung, tapi masih ada yang ragu-ragu dan mereka bertanya, akhirnya keluar tuh keraguan-raguannya. Di ayat 6 dibilang gini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, mereka berarti lebih dari satu. Dari 200 orang yang nyembah Yesus semua, beberapa yang ragu-ragu bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan mereka nanya itu. Situ kan Mesias, juru selamat, situ kan pembebas. Kok kita belum merdeka udah mau pergi aja? Oke, kalau mau pergi, kasih tahu deh minimal kapan kita merdeka kayak bangsa-bangsa yang lain. Sampai kapan kita dijajahin di sama Roma? Dan dia sudah ngomongin hal-hal hebat, tapi bisa jadi nyangkut. Kesannya jadi mubazir semuanya karena kita mikirin yang duniawi. Pertanyaan yang sama yang bikin khotbah-khotbah jadi kayak nggak ada artinya. Khotbahnya udah bagus, suruh obat, oke, suruh beritain Injil, oke, memuridkan, oke, udah sampai sana tapi masih udah kayak ya, oke Pak, ya, saya tahu sih kita harus kayak gitu, tapi kira-kira saya kapan ya ketemu pasangan hidup saya? Ini udah mau expired mas, itu susu. Bingung saya expired menurut siapa? Ya, kapan ada financial breakthrough di keluarga saya Pak? Dari dulu saya miskin. Kebutuhan sungguh-sungguh kita keluarga hamba Tuhan semua, tapi terus ada di bawah batas normalnya ekonomi. Kapan nih ada financial breakthrough di keluarga saya? Capek. Kapan Pak saya sembuh dari sakit saya? Ya. Banyak yang disembuhin saya lihat. Saya doain orang sembuh, saya doa sendiri nggak sembuh. Bener. Itu bikin orang ragu-ragu. Puluhan tahun ikut Tuhan. Ya. Atau pertanyaan saya juga pernah bertanya gini ya, bertanyalah sepanjang pandemi kita kan nanya nih beresnya kapan nih corona? Ya dong, belum 3 tahun loh. Nggak beres-beres. Muncul varian baru nih kayak kebagusan aja gitu, coklat, vanilla, strawberry. Gak bisa habis varian aja. Saya juga bertanya sudah, kapan Tuhan, sampai kapan? Dan saudara, semua jawaban semua pertanyaan kapan jawabannya nggak enak. Coba baca deh. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bahasa gini, bahasa Inggrisnya tuh none of your business, bukan urusan situ. Itu jawabannya. Gak enak loh. Apalagi buat bangsa yang kepo kayak kita. Kita kepo. Orang Indonesia tuh paling kepo. Lu bayangin, 2 jalur, kecelakaan sebelah kanan, di jalur sebelah sini. Kenapa yang macet ke kiri? Bingung kan? Kayaknya yang sono yang kecelakaan. Di aplikasi kelihatan di kanan, merahnya nih, kecelakaan. Kenapa yang ini yang macet? Bahkan ada kecelakaan lagi. Gara-gara kita masalah. Hampir kayak, gila, maju dong. Aduh nih, kenapa ini orang? Selamatnya berapa? Kepo. Gini saudara, kalau Anda dari luar komplek masuk ke dalam komplek rumahmu sendiri, ditanyain sama satpam masih wajar. Kemungkinan besar satpamnya baru, apalagi tampaknya kayak saya. Ya kan? Tampang teroris gini harus dipertanyakan dong. Saya udah biasa. Walaupun komplek rumah saya sendiri saya nggak tersinggung. Dia bisa jadi dia baru, atau dia baru lihat saya. Selama ini saya pakai masker mungkin, baru kali itu dia pakai, siapa nih? Kan gitu. Sekali lagi mukanya emang teroris makanya. Saya enggak. Ini tapi kalau orang dari dalam komplek mau keluar ditanyain, itu kepo. Rame-rame nih, asik nih, mau kemana? Kepo kan? Indonesia dong. Kalau negeri gitu diomelin lu, bener. None of your business, bukan urusan lu. Dan itu jawabannya nggak enak loh. Kita bertanya, tentu jawabnya gitu. Kenapa? Karena apakah bukan urusan kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita bukan urusan kita.
Apa yang diizinkan terjadi juga bukan urusan kita. Urusan kita apa? Coba lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kenapa mereka menyembah dan ragu-ragu? Karena mereka mempertanyakan itu. Kepoin yang bagian Tuhan, bukan ngurusin yang bagiannya sendiri. Ya. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi, bukan jadi sakti, tapi jadi saksi. Berarti ya. Jadi karunia juga mesti bukan sesuatu yang diributin, nggak penting. Ya, nggak penting sama sekali. Mau ada Pentakosta karismatik atau anti, sekalipun anti, katanya tanda-tandanya udah nggak. Roh Kudus sudah tidak berkarya seperti itu, kayak fitnah Roh Kudus. Buat saya orang itu fitnah Roh Kudus enak aja. Roh Kudus masih bekerja. Amin. Sampai dia datang, sampai dia menjemput kita. Selama badan ini masih daging, Roh Kudus masih terus berkarya. Amin. Ya dong. Ya, tapi ini bukan urusan kita. Kita akan menjadi saksi, bukan jadi sakti. Yang berapa dari kita minta karunia buat apaan? Pelayanannya main drum, kayak saya main drum. Oke, terus minta karunia kesembuhan. Apa urusannya? Terus kalau ini rusak, kita pegang terus sembuh gitu? Nggak ada urusannya. Kalau pelayanan Anda berdoa ke rumah sakit, doain orang-orang sakit, itu mah nggak usah minta juga Tuhan kasih karunia kesembuhan, benar nggak? Terus kita minta yang nyambung sama pelayanannya. Ya kan? Nggak usah diminta, saya percaya Tuhan pasti berikan kemampuan itu. Karena Tuhan nggak nyari yang mampu, kita nggak ada yang mampu, dia nyari yang mau akan dimampukan. Amin. Nggak usah diributin. Karena kita akan jadi saksi, bukan jadi sakti. Roh Kudus dalam kita, buat kita biar bisa jadi saksi. Ya, pertama di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi, semua udah pernah dengar khotbah ini. Ya, Yerusalem bicara orang-orang tetap dulu, support sistemnya hanya tetap keluarga kita, rumah tangga kita ya dulu. Ya, baru berikutnya ada seluruh Yudea, baru lingkungan kita di mana kita tinggal, kita mulai berdampak di situ, dan baru mulai ke Samaria, tempat di mana kita mulai menimba ilmu, mencari pekerjaan penghasilan, dan mulai lingkupnya tambah besar sampai ke ujung bumi. Sekarang sampai ke ujung jari. Kita bisa di ujung bumi. Hari ini yang sama kayak gini. Ini bisa nonton di seluruh luar negeri. Ya kan? Kita posting status semuanya bisa lihat. Ya, itu bagian kita. Jadi saksi. Ya, urusan Tuhan, bukan nggak usah dikepoin. Tapi itu yang bikin kita jadi ragu-ragu karena nyembah Tuhan. Ya, kita bukan hanya kepo tapi curiga. Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Mazmur 73 salah satu mazmur yang buat saya sangat-sangat jujur. Terus beberapa lagu rohani diciptakan dari beberapa ayat di ujung dari mazmur ini. Tapi kalau Anda baca dari awal ini jujur banget si Asaf nih. Ya, mazmur nggak semua Daud yang nulis, ada Asaf, ada Musa, ada Korah, ada banyak yang nulis. Mayoritas Daud. Tapi ini khusus mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi sedih, tapi aku, walaupun tulus hati, bersih hati saya, tapi apa? Maka kakiku terpeleset nyaris, aku tergelincir. Gara-gara apa? Aku cemburu pada pembual-pembual. Ya, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, nggak terima. Kok mereka diberkati, kita enggak? Karena mereka nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang bikin kita ragu-ragu, kita ngiri. Kapan Israel merdeka? Mereka bertanya gitu, kayak bangsa-bangsa yang lain. Kenapa yang lain nggak dijajah, kok kita dijajah? Ya. Ini yang terjadi. Dan ini yang harus diberesin, karena nggak benar. Ya, ayat Alkitab mengatakan mereka itu mujur, bukan diberkati. Beda, mujur itu beruntung. Beruntung itu nggak sengaja. Ada amin. Ini namanya aja beruntung, untung-untungan. Tapi diberkati itu sengaja. Tuhan dengan sengaja memberkati Anda dan saya. Bukan untung-untungan. Jadi mereka mujur, bukan blessed. Mereka lucky. Ngapain ngiri? Ngapain orang-orang yang blessed ngiri sama yang lucky? Buat apa? Orang-orang yang dengan sengaja diberkati, Tuhan ngiri sama yang nggak sengaja. Kayaknya diberkati, kayaknya diberkati. Kenapa? Karena saya akan ajarin hari ini, kita akan belajar bersama. Apa yang disebut diberkati atau berkat sangat berbeda sama yang dunia ini pandang. Dan ini yang bikin anak-anak Tuhan tadi nyembah Tuhan tapi ragu-ragu. Bukan Tuhan kurang baik, bukan Tuhan kurang dahsyat, bukan mujizatnya kurang banyak, kitanya yang kurang paham. Kitanya yang ngiri terus sama orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Itu yang bikin kita jadi ragu-ragu dan bahkan meragukan. Ada beberapa meragukan Tuhan, mulai curiga. Ya, kita akan belajar 3 poin, saudara. Yang pertama tentang
Kita ke Kejadian 26 ayat 4. Kejadian 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Tuhan ngomong sama siapa nih? Sama siapa? Salah. Sama siapa? Pasal 26. Satu lagi. Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, janji sama kan? Sama kayak yang Tuhan ngomong sama Abraham. Karena janji terus berlaku. Makanya beberapa gereja masih sampai hari ini doa berkatnya masih melibatkan kalimat itu. Ya, berkat Abraham, Ishak dan Yakub jadi bagian Anda, bagian kita selamanya. Ya kan? Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu, ini kata-kata indah sekali, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Ya, nah pertanyaannya adalah ini ngomongin tentang siapa? Bukan tentang apa. Soalnya orang kalau ingat berkat, otaknya langsungnya things, circumstances, benda atau keadaan. Padahal ini nggak bicara tentang itu. Ya, Galatia 3:16. Rasul Paulus meyakinkan kita bahwa ketika Tuhan ngomong tentang janji ini berbicara tentang satu pribadi yang olehnya semua bangsa di bumi akan diberkati. Galatia 3:16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu siapa? Kristus. Jadi dari tadi ngomongin tentang siapa? Kristus. Poin pertama, kalau Anda suka nyatet, kalau nggak suka mesti mulai nyatet. Nanti depan pintu surga ditanyain sama mana? Emang sekolah? Nggak. Ya. Tapi ini penting untuk kita. Ya, dan menurut saya kita harus manfaatkan teknologi. Catatan yang paling bagus menurut saya itu reposting. Karena kalau reposting jadi jejak kriminal, jejak digital. Sekali diposting nggak bisa ditarik. Benar ya? Pernah diingetin sama Facebook? 7 years ago. Oke. Saya ingetin. Ada ya gitu. Ya. Makanya posting aja. Ya, Anda bisa lupa Tuhan pernah ngomong, tapi Tuhan nggak pernah lupa, dan kita mesti ingat. Kadang Facebook ingetin kita. Lumayan. Soalnya kita sering lupa, gampang. Ya, habis haleluya, di luar langsung haleluya. Punya hidupnya kayak halilintar, nyamber aja. Langsung lupa soalnya. Ya. Yang pertama, berkat punya nama. Namanya siapa? Ini kebenaran pertama yang mesti dipegang. Kalau nggak kita salah kaprah. Melihat orang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan diberkati, kita ngiri. Karena kita nggak tahu berkat itu siapa, bukan apa. Ya, berkat punya nama, namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, yang masih jomblo, waktu dia selalu menemani diriku. Namanya nama Yesus yang menghibur. Benar gak? Berkat punya nama. Buat orang Kristen, berkat punya nama. Namanya Yesus. Jadi udah gak era, udah gak zaman. Kita kalau dengar kata berkat dari pendeta di mimbar, otak kita langsung ngeres. Udah gak zaman. Yang ngerasnya kemana Pak? Umum. Orang dunia kalau dengar berkat itu pasti cuan. Akhirnya mau jadi sultan, berakhir di rutan. Mau trading, ya kan? Itu yang pikirannya gitu, itu otak kita. Karena kalau dengar kata berkat, pikirannya kaya, pikirannya duit. Kalau berkat, pikirannya sehat. Jadi pas masih sakit, jadi mulai ragu-ragu. Tuhan, kita kurang apa saya? Sudah pelayanan, saya setia. Saya terus berdoa. Kenapa engkau nggak sembuhin saya? Kan Tuhan bisa. Lihat. Mulai itu. Karena kita ngiri orang lain kok sehat. Dia mau mabok-mabokan sehat, nggak sakit. Saya pelayanan, tipes. Nggak terima kita, bener. Enak banget nih. Badannya kuat banget, saya gini doang. Jadi masuk angin, dikit-dikit asam lambung. Nggak terima gitu. Orang hidup dugem tiap malam, gila-gilaan, sehat-sehat aja badan. Ngedrink. Itu kok play banget gitu. Itu iri saya kepada orang-orang yang pelayanan. Bener hidupnya. Saya berharap punya kekuatan itu. Nggak punya tapi saya.
Bisa ngiri nggak? Bisa. Nah itu yang bikin jadi ragu-ragu, ya kan? Bener gak? Pikiran langsung keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Beda server, ya kan? Kita mikirnya gitu karena itu arti berkati, ya kan? Cukup, sehat, terkenal, harmonis, viral. Itu otak kita. Tapi hari ini dilurusin dulu. Berkat punya nama, buat orang Kristen at least. Berkat punya nama, namanya Yesus. Ya, jadi jangan kemana-mana kalau pendeta ngomongin berkat, kita harus tahu dia lagi ngomongin Yesus. Ya karena soalnya nggak dijelasin juga, pendeta ngomongin ngomong juga. Sengaja bikin Anda bingung kan, ini ngomongin Yesus atau bukan nih. Anda pulangnya bukan diberkati, bukan dapat pencerahan, malah dapat kebimbangan, malah bingung. Pendeta tadi ngomongin apa ya? Duit atau Yesus kan gitu. Rancu. Saudara, berkat punya nama, namanya Yesus. Kita masuk ke poin kedua. Kalau berkat punya nama, namanya Yesus, arti diberkati, berarti punya arti yang baru. Benar nggak? Atau lebih tepat saya nggak sebut yang baru, tapi yang sesungguhnya. Karena selama ini artinya jadi dicetek, yang dijauhin, diselewengkan. Ya. Kisah Rasul 3 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 3 kita ayat 25 sampai 26. Kisah seputar para rasul. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita masih ngomongin hal yang sama, kita masih ngomongin pribadi yang sama. Ya, dia bilang janji Abraham ini berlaku buat Anda dan saya karena kita anaknya. Ya kan, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, Bapak Abraham mempunyai Iwapeye nasi jajan. Kalau kita ngomongin duit, berarti itu yang kita ngomongin. Berkat Abraham itu. Yang duniawi, kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, kata Rasul Paulus. Ini kan? Salah langkah. Lagunya mending kayak tadi, bener. Iya dong. Kita ngomongin berkat Abraham itu yang kita pikir. Iwapeye nasi jago. Enggak. Ayat 26 bilang apa? Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Hanya huruf besar di sini ngomongin tentang siapa? Yesus. Ya kan berkat. Ya kan oleh keturunanmu Yesus. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Kenapa disebut pertama-tama? Karena kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya harus terjadi. Kamu akan jadi saksiku, pergi jadikan semua bangsa murid. Yesus pertama-tama yang membuat kita orang Kristen, tapi berikutnya harus buat orang-orang lain sampai kita mati atau Tuhan jemput. Kita harus memberitakan Yesus. Pertama-tama yang membuat kita dulu untuk kalangan sendiri dulu, tapi berikutnya ada yang kedua, ketiga, keempat itu harus kita bagikan Yesus. Ya, kita kasih tahu karena Tuhan nggak pilih kasih. Yesus mati buat semua orang. Yohanes 3 ayat 16 bilang gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen sehingga Dia menganugerahkan dunia ini. Barang siapa yang percaya, siapa aja yang mau percaya, siapa aja yang mau percaya gak akan binasa. Amin. Ya, Tuhan gak begitu. Siapapun yang mau percaya, mau atau enggak itu pertanyaannya. Ya, kalau nggak mau ya mari paksa. Tuhan gak toksik. Dari awal juga sama, Tuhan gak paksa Adam dan Hawa untuk taat, enggak dikasih pilihan. Mau percaya nggak sama Tuhan? Kalau nggak percaya sama Tuhan, ngerinya makanya apa kita nyembah tapi ragu-ragu itu mereka. Kita bisa jadi salah pilih karena gagal percaya. Dosa terjadi ketika kita gagal percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan udah terlalu baik, kurang baik apa? Tuhan udah siapin seluruh alam semesta, baru nyiptain manusia. Abis itu Dia bilang semuanya ini berkuasa atasnya. Otoritas kamu berkuasa atasnya. Taklukkan itu semua. Kurang baik apa Tuhan? Terlalu baik tapi tipikannya kurang ajar. Itu terjadi. Bisa-bisa curiga sama Tuhan loh. Kalau makan buah ini lu pasti mati. Tuhan gak ngumpetin apa-apa, makanya Dia kasih tahu mati, gak ada ngumpetin. Curiga. Ular membawa manusia curiga sama Tuhan, setan. Itu yang selalu Dia lakukan. Ya kan? Semua gak boleh makan kan? Kata setan. Dia boleh dengan pertanyaan yang membalik firman Tuhan.
Begitu jadi bingung. Enggak boleh semuanya. Kecuali yang ini. Yang ini mah nggak boleh, bukan cuma nggak boleh makan, dipegang aja nggak boleh. Enggak, Tuhan nggak ngomong gitu. Ditambah-tambahin. Itu ngapain sih berusaha meyakinkan setan? Manusia tuh suka apa ya? Berlebihan gitu. Setan ngomong aja nggak usah didengerin mestinya. Ini malah yakin diiyain coba. Ya Tuhan ngomong dicuekin, setan ngomong kenapa dijabanin? Berusaha menangin setan, nah ini yang aneh. Dia manusia nggak diinjilin, setan berusaha menangin. Kenapa? Ini mah dipegang aja nggak boleh. Kenapa emang? Mati. Ah enggak. Siapa? Nggak bakal mati. Lu kalau makan buah itu jadi kayak Tuhan. Makanya dia nggak mau lu makan tuh buah. Lihat. Langsung ragu-ragu gitu. Wah itu ya. Itu dosa dimulai dari kita gagal percaya. Makanya penyembah Tuhan sambil ragu-ragu itu udah bahaya itu. Itu satu langkah menuju kebinasaan itu kalau menurut saya. Makanya saya ketat banget, saya kayaknya orang-orangnya aneh banget. Berkat kok umumnya kan yang begini, kenapa mesti ada Yesus? Karena emang iya. Emang iya. Nih ayat 2 bilang apa kalau kita baca lanjutnya? Baik kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia, siapa? Yesus memberkati kamu dengan apa? Menyembuhkan sakitmu, mengangkat kau dari keterpurukan ekonomi. Enggak. Ayat itu bilang jelas kok. Apa? Dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ini arti diberkati menurut firman Tuhan. Dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Itu artinya diberkati. Udah no debat orang ada ayatnya kok. Mau debatin di mana? Dari tadi udah ngomongin berkat Abraham, bicara tentang Yesus. Dan karena Yesus diutus untuk memberkati kita dengan cara menuntun kita dalam pertobatan. Jadi arti diberkati selama ini living a blessed life berarti salah kaprah dong. Bahkan sore itu saya banyak pendeta yang salah mengerti juga. Wah luar biasa Pak yang diberkati sekarang. Kemarin enggak? Pas sembuh COVID diberkati, terus pas COVID enggak? Bener gak? Berapa banyak kita yang gak menyadari kita tetap diberkati. Kayak miskin sakit sehat susah senang selama saya dimiliki dan memiliki Kristus. I'm blessed. Amin. Bener gak? Tapi kan kalau arti diberkatinya masih duniawi susah. Diberkati artinya secara Kristen. Berkat punya nama. Bagi orang Kristen berkat punya nama, namanya Yesus. Diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Saya ingat banget pertama kali saya full time mulai 2015. Ya, diminta tolong ditawarin untuk bantuin sepasang hamba Tuhan yang saya dengar dari zaman saya kecil di kaset di mobil, namanya Robert sama Lea. Lebih dalam lagi. Dari kecil saya dengar dari kaset. Beliau yang berhasil meyakinkan saya untuk menjawab panggilan Tuhan. Soalnya Tuhan udah panggil saya lumayan lama. Saya bertobat 2008, umur 24. Ya, udah kuat panggilan Tuhan. Tapi saya nggak mau jadi pendeta full time. Karena saya nggak punya duit dari pelayanan. Prinsip saya punya prinsip. Ya, ayah saya ajarin itu. Makanya dia sambil gembalai, sambil pelayanan dia masih ngajar di Petamburan, almarhum. Sekarang udah pulang ke surga. Jadi ngajarin saya untuk nggak boleh nyari duit dari pelayanan. Pelayanan itu tentang memberi hidup Kak, bukan tentang mencari hidup. Enggak, kita memberi hidup. Karena kita sudah menemukan sang hidup, namanya Yesus. Kita nggak nyari penghidupan, kita memberikan hidup. Nah, jadi saya nggak mau tuh. Udah berapa kali tawaran full time nggak mau ya. Nggak mau. Akhirnya 2015 diyakinkan sama idola saya yang dari kecil saya dengar suaranya, jiwaku merindukanmu. Yang gitu lah, gitu. I know this voice, kan gitu, saya tahu suara ini ya. Ajak ke rumah makan, ya kan, itu apalagi udah politik meja makan udah susah ya. Kalau jam makan tuh udah kayak ada ya. Om pengen kamu bantuin gereja kita, bantu jadi apa? Jadi pendeta bagian pengajaran. Nah, sih nggak sekolah kitab sih udah. Ya tapi kamu baca Alkitab kan? Ya iya sih, ngajar Alkitab iya. Emang nggak sekolah, ya udah nggak apa-apa. Apa kenal om? Apa om kenal apa kamu? Yang udah lihat video-video kamu di YouTube beberapa kamu ngajar, itu yang kita perlu di sini. Yang gak usah diragukan tentang praise and worship, Robert Lea. Tapi kalau mereka pengen masuk lebih dalam lagi secara teologis, tapi nggak mau ribet,
Karena kalau yang pintar-pintar diajak ke sana kan pasti jelimet bahasanya. Ini dalam bahasa aslinya itu sesuai to the sky. Kayak orang jelimet dia nggak mau, karena beberapa kali ditarik lulusan sekolah kita semuanya jelimet. Ya, apalagi karena om nggak sekolah, beberapa akhirnya jadi besar kepala, berpikir kenapa dia membayar, kan gue lebih pintar dari dia. Ya, rusak ininya, etikanya pada rusak. Pintar sih, tapi firman Tuhannya bukan memperbesar hati, membesar kepala, kepalanya tambah gede. Berkali-kali kayak gitu, makanya dia pikir udah kita coba yang berbeda deh. Saya masuklah 2015. Awal saya jadi pendeta, saya bingung mau ngapain kan, gimana cara cari jiwanya, bingung saya. Akhirnya yang paling sederhana adalah saya coba cari teman-teman saya yang dulu yang sama-sama begajulan sama kayak saya, tapi Kristen. Karena yang Kristen aja masih banyak yang prosetan. Kristen prosetan banget. Aliran yang nggak resmi tapi banyak, penganutnya banyak. Bener, saya cari-cari itu dulu deh, nggak usah jauh-jauh dulu lah. Yang lain-lain dari agama lain saya injilin, nggak usah dulu deh. Nyari yang ini aja dulu, yang dulunya teman-teman pengawalnya saya gitu loh. Karena saya prinsip saya gini loh, ketika saya bengal dulu ngajak-ngajak kan, ketika saya nakal dulu saya ajak-ajak orang. Masa sekarang bertobat diam-diam? Aneh kan? Kebalik dong harusnya, bener ya? Lu bertobat ngajak-ngajak, nakal diam aja, lu kan nakal sendirian aja, gak usah ngajak-ngajak orang, bener gak? Tapi kan lu begitu pas nakal, bener gak? Bokap gue lagi begini, di rumah gue kosong, kayak gitu. Ngapain rumah kosong? Ada setan, gitu. Setannya kita, kan kita ajak orang lain, kita kumpul setan, tuh rame-rame bikin dosa, kan gitu. Itu dulu, makanya saya pikir, saya mau ajakin, saya mau tanya teman-teman saya, pada gereja di mana gitu. Ya kan saya sekolah di semua sekolah Kristen, berarti teman-teman saya rata-rata Kristen. Ya, dapatlah satu yang saya lihat di Facebook namanya. Umuran Facebook soalnya, tawan umurnya. Dari situ saya lihat akhirnya nyambung ke Instagramnya. Saya lihat di follower banyak. Postingannya tuh keren-keren sudah sama keluarganya, ya istrinya, anak-anak itu healing gitu. Kemana, wah udah mantap yang saya bilang. Lihat followernya banyak dan saya asumsikan sukses secara KPI-nya dulu. Saya kontak, apa kabar lo? Gimana gini? Wah ya puji Tuhan bro, jawabannya bagus. Bagus saya udah bertobat ya. Karena ini yang paling banyak sama kayak saya tuh, sama Bandungnya lah. Jawabannya puji Tuhan, depannya tuh saya senang banget karena puji Tuhan tuh jawaban Kristen banget ya. Wah puji Tuhan bro, saya senang yes, udah lah aman ya gitu. Ngobrol. Wah sekarang ini ya nih gini, bisnis gini, keluarga ya puji Tuhan lah gini. Oke. Terus akhirnya saya ke inti pertanyaan saya, lu gereja di mana sekarang? Jawabannya aneh. Dia bilang ini, aku mah gitu-gitu aja bro. Lu kata main judi gitu. Kayak cari, gila loh. Begitu, jawabannya gitu sih. Pertama kali sih saya denger orang tanya gereja di mana, jawabannya gue nggak gitu kan. Iya, gue nggak gereja-gerejaan bro, di nggak gereja beneran bro. Nggak gereja-gerejaan, bukan, gue juga enggak. Terus dia bilang ini, ngapain sih lagi lu nanya gue gereja di mana? Dia bilang gitu. Saya bilang, soalnya gue jadi pendeta bro. Hah? Gue jadi pendeta. Gak nyangka gue jadi pendeta, dia sama. Gue juga gak nyangka, gue pikir gue nyangka. Sama-sama bingung ini. Dia bilang, kira jadi pendeta. Ya makanya gue nanya lu gereja di mana? Kalau nggak ada gereja aja bareng gue. Pendeta gue, lu tau gue kan? Gue mau bakal aneh-aneh dong. Iya sih, cuma wah gitu-gituan sih kan. Saya bingung. Ya kan mulai dengan puji Tuhan kok bisa sampai di sini gitu. Nggak drop saya. Turun obrolannya kan jadi jauh gitu. Terus tiba-tiba dia ngomongin satu kata lagi yang lebih ngeri lagi. Dia bilang gini, kayaknya ngapain sih kita gereja? Biar diberkati. Gitu. Ngeledek. Kenapa? Jadi ini yang stigmanya di luar sana melihat mereka yang melihat kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka melihat kita tuh lagi mau dapetin sesuatu dari Tuhan. Kayak cewek matre deketin om-om tuh kan. Itu di pemandangan mereka. Ngapain sih gereja? Biar diberkati. Gitu. Apakah gitu? Apakah gitu? Kita deketin Yesus buat apa? Buat Yesus atau buat yang lain? Karena itu yang dilihat sama orang-orang luar. Melihat kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan, beribadah, pelayanan, itu yang di pikiran mereka. Ini orang-orang ini pasti lagi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sedih saya. Ya, mereka memandang kita berapa kayak orang yang pesugihan. Deketin Yesus buat apa? Jadi kaya. Itu kan enggak. Dulu iya saya kayak gitu. Dulu saya dapetin Tuhan, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi itu dulu sebelum saya bertobat. Ketika saya menyadari yang sesungguhnya,
sangat terbalik. Saya bukan deketin Tuhan mendapatkan sesuatu, saya datang untuk memberikan segalanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Hati yang penuh ucapan syukur akan selalu bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk membalas cintamu yang tidak mungkin terbalas. Berbeda. Dulu iya, saya dapetin Yesus mau dapetin sesuatu. Pas masih jomblo, dia dapat jodoh, ya kan. Pas masih nggak punya kerjaan, dia dapat kerjaan. Ya, pas masih bokeh, dia dapat pemasukan. Pas sakit, ya, makanya pas berdoa kan cuma pas sakit doang. Nyari sembuh, udah sembuh main gila lagi gitu. Ya kan? Itu kita, saya juga dulu gitu. Jadi saya nggak heran kenapa dia ngomong gitu. Tapi sedih aja, karena itu yang terjadi di pemandangan dia. Dia ngeliat orang-orang yang gereja itu biar diberkati, dan kata-kata terakhirnya bikin saya benar-benar terperanjat. Dia bilang nih, ngapain sih gereja biar dia berkati? I'm living a blessed life. Dia bilang gitu. Dia bilang, saya mah kasarnya nih, terjemahannya, gue mau masuk gereja juga udah diberkati, kata dia gitu. Sedih loh saya. Dan dia pikir dia diberkati cuma gara-gara terkenal, kaya, laku, ya kan, udah punya istri, keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehat walafiat, bugar, and he thinks he's living a blessed life. I'm sorry, some of us think that's a blessed life. Kita harus bertobat. It's not a blessed life. Bukanlah hidup yang diberkati kalau kita hidup dalam dosa. Sudah, dari obrolan ini saya bukan menghakimi dia, tapi saya tahu orang yang jauh dari Tuhan pasti dekat sama dosa. Itu otomatis. Makanya di Al-Mudi pernah bilang ini kan, kita mendekat kepada firman, kita pasti menjauh dari dosa. Kita jauh dari firman, pasti dekat sama dosa. It's not a blessed life kalau kita live in sin. Karena menurut firman Tuhan, blessed life, hidup yang diberkati, adalah dia hidup yang dituntun oleh Yesus dalam pertobatan. Ya, are we living a blessed life? Ya, mungkin kita nggak punya seluruh dunia, tapi kita nggak kehilangan jiwa kita. Karena kita hidup dalam pertobatan bersama dengan Yesus, dipimpin sama Yesus, kembali dari segala jalan-jalan kita yang salah. Mungkin masih sakit, mungkin masih struggle secara ekonomi, tapi sekarang jadi jujur. Tadi malam aku dan istri bikin plan Pasutri via Zoom setiap hari Jumat setengah 10 malam. Tadi malam ada kesaksian bagus banget. Kita hampir 3 tahun kita jalanin ini. Ya, interdenom, beda-beda gereja, ada luar negeri, Jepang, dan dari mana-mana. Ya, serunya kalau beda-beda gereja enak, terbuka, karena nggak kenal. Kalau satu gereja coba deh bikin stol Pasutri, tensin ya. Ceritanya juga malu, suka kenal gitu. Kalau itu semua terbuka tuh enak. Tadi malam ada yang cerita, benar-benar mujizat Tuhan. Jadi suaminya ini agak susah dapat kerjaan, karena udah pernah dapat bagus dan selalu kasus, karena dia bikin kasus, dia orang yang dulu, orang yang lama, orang yang hancur lah. Ya, tapi dia udah bertobat semua ikut Tuhan, tapi tetap susah nyari kerja. Akhirnya dapatlah kerjaan. Oke. Tapi kecelakaan kerja terjadi. Oke, jadi dia dipercaya pegang drone. Drone itu tuh nggak murah, saudara, yang terbang terus kayak kamera itu. Ya, itu 20 juta sekian. Jadi di pengoperasiannya ada 3 baterai, ada baterai terakhir udah tinggal 20%. Ternyata drone-nya itu baterainya bocor. Jadi lebih cepat habisnya. Bayangin, di ketinggian 120 meter, hilang sinyal, jatuh, dan di mana nggak tahu. Itu kan jaraknya bisa 2,5 kilo terbangnya. Udah dia nyari dari jam 5 sore sampai jam 8 malam dicari nggak ketemu. Panik kan? Berapa duit itu? Lagi susah kan? Pada dapat kerjaan. Ya, akhirnya dia cuma bisa berdoa. Terus dia beranikan diri untuk minta maaf sama bosnya. Itu hal yang dulu dia nggak pernah lakukan. Dia dulu pasti kabur, cari alasan, ngilang, udah pasti. Tapi sekarang berbeda. Ya, dan akhirnya mujizat terjadi, benar. Ya, besok akhirnya ketemu. Ya, ketemu jatuh di atas sawah. Jadi gini, sawah itu kan ada 3 macam. Ada yang keras, kering. Ada yang masih banyak tanamannya, tapi bawahnya juga kering. Ada yang udah dipotong tanamannya, terus tanahnya jadi kayak lempung gitu loh, kayak empuk gitu loh. Bisa jatuh di situ. Dan itu lempungannya cuma sekotak segede drone-nya. Bingung nggak? Gak kenapa-napa drone-nya.
Tapi mujizat itu udah mujizat banget itu. Tapi mujizat terbesar yang disyukuri istrinya adalah apa? Suaminya, orang yang sangat berbeda. That's the best life right there. Amin. Masih susah secara ekonomi, tapi responnya terhadap apa yang terjadi, dia jadi orang bertanggung jawab, orang yang berserah sama Tuhan, nggak nyari alasan nggak. Dan itu disyukuri sama istrinya dan that's the best life right there. Dari pimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Dan saya masuk ke poin ketiga ya. Yang pertama, berkat punya namanya Yesus, diberkati artinya dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Tujuan diberkati, ini yang kedua. Kenapa penting untuk sadar tujuan diberkati? Kalau enggak, bahaya hidup kita. Saya tumbuh besar di Karawaci era tahun 94 sampai dari 94 sampai habis sampai Amerika, baru pindah ke Kalimantan. Saya tumbuh besar di era dark ages-nya Indonesia ketika itu penuh dengan narkoba. 94 ke 98 itu utau, sabu, gila banget. Anak SMP di kompleks saya itu narkoba. SMP. Ada yang SD di drop out dari sekolah, bawa jarum suntik SD. Jadi sering tuh datang teman saya ke kelas ke rumah minjem duit sambil pilak-pilak gitu. Nah, narkoba nih mah. Gitu. Gue lagi perlu duit nih gini-gini segala macam apa narkoba. Dan semuanya sudah mesti ngerti di Karawaci itu perumahan elit. Makanya ngetren narkoba. Soalnya duitnya nggak tahu mau diapain. Kebanyakan duit. Ya kan? Coba orang nggak punya, baru-baru narkoba makan aja susah. Bukan barang murah tuh narkoba tuh ya. Ya dong. Penting untuk sadar untuk apa kita dipercayakan hal-hal yang hebat dalam hidup ini. Kalau nggak kita mau menyia-nyiakan hidup kita. Tujuannya mesti tahu, ya kan? Tujuan diberkati apa? Jadi berkat. Bless to bless, kayak ban, bless to bless. Ya kan? Ya dong. Atau ada yang masih mau protes? Ada yang masih protes, dia pikir diberkati itu buat jadi kaya. Itu yang dia pikir. Padahal bukan. Buat apa? Buat apa jadi kaya kalau nggak jadi berkat? Tujuan kita diberkati, dicukupkan, bahkan berlebih untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Kalau masih nggak percaya kita buka ayat ini terakhir sudah. Muka saya lebih mirip daripada mirip Ustaz. It's okay. Saya memaklumi. Saya masuk komplek tanya mau mana Pak? Mau ke rumah, saya mau ngerampok. Pengen jawab itu cuma dasar Pak. Ulang Pak, iya siap. Kejadian 12 ayat 2 saudara yang terakhir kita. Poin ketiga. Berkat penyelaman namanya Yesus diberkati, dipimpin oleh Yesus dalam pertobatan. Diberkati untuk menjadi berkat artinya lebih dari cuma sekadar bagi-bagi duit. Karena kalau itu artinya bedanya sama yang lain apa? Karena gini, semua artis juga, mau artis beneran atau artis-artisan, itu artis-artisan yang terkenal dan kaya tanpa alasan. Kita bingung ya, nyanyi dangdut juga enggak, main film juga enggak, muncul iklan juga kagak, tapi duitnya nggak berseri, punya pesawat jet. Nah, kita jadi pengen suzon ya, jadi pengen gibah ya. Ini pasti pernah pejabat, bener ya? Kalau nggak, duitnya dari mana? Jadi artis-artisan sih, ini siapa sih makan gitu, suka nanya kok nonton TV. Maka jangan nonton TV, nggak ngerti siapa yang terkenal, udah pada ketahu. Itu yang kudet atau emang orang-orang yang terkenalnya nggak jelas kenapa gitu, ya kan? Semuanya juga kalau ulang tahun ke panti asuhan tuh, bagi-bagi duit, ya kan? Saya bersyukur di hari ulang tahun saya, ya puji Tuhan, kan gitu, biasa banget, ya kan? Tapi nggak tahu duitnya gimana cara dapatnya. Mereka aja tahu loh kadang punya banyak duit buat jadi, tapi kan kalau jadi berkat cuma sekedar bagi-bagi duit, urusan sama Yesus apa? Ya kan berkat punya namanya Yesus, berarti jadi berkat harus ada urusan sama Yesus. Ya kita buka ayat Kejadian 12 ayat 2 dulu deh. Mungkin ada yang masih ragu-ragu kan diberkati untuk jadi berkat. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Nah ini Tuhan ngomong sama siapa? Nah ini baru sama Abraham, saya nggak ngejebak lagi. Oke, tadi cuma iseng doang ya. Pasal 12 Tuhan ngomong sama Abraham. I will bless you and I will make your name famous. Saya akan memberkati kamu dan buat engkau jadi terkenal, namamu jadi masyhur, dan engkau akan jadi apa? Berkat. Jadi kaya. Orang kalau dengar kata viral, terkenal kan gitu, pikirannya cuan kan? Bener nggak? Mungkin gila-gila, orang gila-gila biar jadi viral tuh bawa komplek, joget-joget di TikTok. Ngapain sih lu? Oh, udahlah. Ngapain sih? Karena kan pengen
viral saudara terkenal kan gitu. Makanya pada bikin kasus mulu, nggak pernah bikin karya karena kasus lebih cepet naiknya, bener nggak? Iya kan, karena viral diundang sini, diundang sana kan. Tapi enggak. I will bless you and make your name famous and you will be a blessing, not will be rich. Jadi ayat pegangan bagi yang masih ragu-ragu. Ya mungkin ada yang ragu-ragu, mungkin bukan Anda, tapi kayak teman gue nih, pengen banget jadi kaya. Saudara, keinginan untuk jadi kaya itu yang mesti ditinggalkan, kata firman Tuhan. Ya, tinggalkan niatmu itu. Ada firman Tuhan bagi yang ya, gara-gara ingin jadi kaya, beberapa orang menyimpang dari iman. Akar segala kejahatan, cinta uang. Firman Tuhan berkali-kali ngingetin kita. Ya bukan nggak boleh jadi kaya, pengen jadi kayanya itu yang nggak boleh. Karena keinginan itu yang bikin kita jadi jahat. Benar? Ya, nggak boleh. Berarti gini, jadi berkat lebih jadi cuma sekedar bagi-bagi duit. Jadi berkat dan sangat berkaitan dengan yang diperintahkan. Kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan jadi saksi. Benar? Berarti kita menginjil, itu jadi berkat. Kita bagiin Yesus. Kan Yesus adalah berkat itu sendiri. Kita bagiin Yesus buat orang-orang yang lain. Karena pertama-tama dia dibangkitkan untuk Anda dan saya, tapi berikutnya harus buat orang-orang lain juga. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Dan saya akan tutup dengan ini. Kisah satu orang perempuan yang dalam satu hari berubah drastis hidupnya. Yang dia itu pelakor, jadi proklamator dalam satu hari. Kalau kau pelakor, mau nggak tahu bisa tanya sebelah. Yohanes 4. Yesus nyamperin perempuan Samaria yang ngambil air siang-siang di sumur. Gak ada perempuan ngambil air siang-siang di sumur. Ambilnya pasti pagi. Kenapa dia ngambil siang? Lapar. Itu gara-gara aja. Dia menghindari ibu-ibu yang lain. Kenapa? Kelar hidupnya. Kalau ketemu ibu-ibu yang lain lagi. Power of mama, apalagi lebih dari satu ibu-ibu, 2 atau 3 orang ibu berkumpul di situ, udah ada macam-macam lah. Dan dia siang-siang sendirian, biarin panas-panas dia kan gitu. Yang gua nggak mati dipukulin, kenapa? Karena dia bermasalah, lapar. Ya udah 5 kali dia berupaya membina hubungan dan semuanya bukan suaminya, bahkan yang terakhir bukan suaminya juga. Ya sudah datang, ya dengan segala resikonya. Makanya dia suruh murid-muridnya pergi cari makan, biar dia bisa ngobrol sama perempuan. Kalau enggak, bukan muhrim. Itu peraturan Timur Tengah, nggak boleh, nggak ada laki-laki perempuan yang bukan suami istri ngobrol, apalagi Yahudi dan Samaria, nggak ada urusannya. Tapi apa dia mau melakukan itu? Kenapa dia mau nyelamatin perempuan ini? Ya, dia suruh muridnya pergi nyari makanan yang jauh perginya biar lama baliknya, benar ya, dia bisa ngobrol. Ya, yang jauh. Terus dia minta minum sama perempuan. Jadi kita nggak tahu sampai hari ini dia aus apa lapar, nggak jelas. Karena bukan itu intinya. Ya, perempuan tuh lagi dia bilang minta tolong ambil air dong, dia ambil air. Gitu ya, ngomong ini, lu tahu nggak? Kalau lu minum air ini, lu bakal haus lagi. Dia ngomong gitu sambil perempuan ambil air. Gue punya air. Kalau gue jadi perempuan, lu punya air ngapain minta gua? Nggak jelas juga. Tapi dia benar-benar mau nyelamatin perempuan. Oke, saya punya air ya, kalau kamu minum, kamu bukan nggak akan haus lagi, dipuaskan berarti. Kamu akan menjadi seperti mata air. Wow, hubungannya berkat tapi akan jadi berkat. Oke, terus dia bilang ini, mau dong air itu. Jadi saya nggak usah balik lagi ke sumur, dia bilang gitu. Dia mikirnya masih air, dia nggak jelas juga ya sebelum tahu kasih tahu konteksnya kan. Itu kan terjadi ketika pendeta nggak kasih tahu konteksnya dari awal, bener kan? Ini ngomongin tentang siapa nih? Bukan tentang apa, bener kan? Ngomongin berkat dan keluar datang cinta uang, keluar makin cinta uang, bener gak? Karena nggak jelasin tadi ngomongin siapa gitu. Ya, perempuannya masih nggak nyambung. Terus Yesus bilang gini, panggil suamimu sini. Wah, saya nggak punya suami pak, benar? Ya kan? Lu udah pernah 5 kali membina hubungan dan yang terakhir juga bukan suami lu. Dalam hal ini kamu berkata benar, kaget ya. Wah, itu Nabi ya? Kok bisa tahu? Itu yang dimaksud. Kalau lu minum airnya lu bakal haus lagi. Perempuan ini berpikir kekosongan jiwanya bisa diisi sama jodoh. Padahal nggak bisa. Berapa dari kita berpikir kalau gue sehat, nggak sakit lagi, bisa terpenuhi kekosongan jiwa itu. Makanya habis sehat, pergi lagi tinggalin Tuhan. Pikir dia akan mau, tapi kosongnya nggak bisa diisi. Benar nggak? Pakai duit, pakai apapun, pencapaian, prestasi pelayanan, bahkan taruh semua masukin situ, nggak ada yang bisa. Kalau lu minum air lu bakal haus lagi.
Terus Yesus bilang ini, tiba-tiba tuh perempuan kaget kan, kegap ya, dia pelakor, kaget ya. Akhirnya berusaha mengalihkan perbincangan, sok langsung kalian. Ya dia bilang gini, tadi kamu berkata bahwa kalian beribadah di Yerusalem, kalau kita beribadah di gunung ini kan? Tadi. Pas aku baca, apa Yesus ngomong gitu? Nggak ada. Dia cuma mengalihkan perbincangan aja. Kalau situ gereja di mana? Kalau saya sih gereja di sini. Rohani nih perempuan nih. Ini mah agamawi lah. Gereja dia. Nih kalian beribadah di Yerusalem, kami beribadah di gunung ini. Terus Yesus bilang ini, akan tiba waktunya, perempuan. Kamu nggak akan nyembah Tuhan di sini atau di sana. Begini atau begitu cara nyembah mereka. Kalian menyembah yang kalian nggak kenal, kata Yesus. Itu problem. Ya kita bisa ragu sama Tuhan yang kita nggak kenal. Bisa nggak? Situ raguin orang yang situ kenal, nggak bisa. Bener nggak? Contoh, saya sangat mengenal ayah ibu saya sangat mengenal istri saya. Orang bisa ngomong miring tentang mereka, saya nggak bakal dengerin itu orang. Karena apa? Saya kenal proses. Bener nggak? Kenapa kita bisa ragu sama Tuhan? Karena kita nggak terlalu kenal siapa yang kita sembah. Sama kayak perempuan ini, walaupun religius. Dan dia bukan cuma religius, pandangan teologisnya bagus. Dia bilang ini, oh iya, nanti akan datang Mesias. Dan disebut juga Kristus. Wih, bagus teologinya loh. Dalam loh ini perempuan. Pernah ikut persekutuan doa pasti. Bible study pasti ikut nih, PA nih. Ya kan? Ikut PA, pendalaman Alkitab. Tapi kok masih PA juga? Ikut PA masih pelakor kan gitu. Bener gak? Ya dong, ikut-ikut apa kalau masih tetap begitu? Nggak nyambung. Ya. Bagus, dia bilang nanti akan datang Mesias. Dia akan memperkenalkan siapa yang kita sembah. Dan Yesus bilang, I am He, sayalah dia yang sedang berbincang-bincang denganmu. Saya datang untuk memperkenalkan Bapa kepada kamu. Mulai detik itu, perempuan ini langsung pergi ke seluruh daerah. Diceritain tentang Yesus ke semua orang. Di akhir dari hari itu, kalau Anda baca, satu kota dibawa kepada Yesus. Hal yang sama. Perubahan terjadi kenapa? Karena Yesus hadir di hidupnya. Saudara, kalau kita diberkati, idealnya kita jadi berkat. Sebelum kita diberkati, kita nggak bisa jadi berkat. Sebelum Yesus hadir di hidupmu dan mengubah hidupmu, kau nggak bisa. Bagi Yesus kayak yang lain, orang nggak akan perlu. Orang nggak ada perbedaannya. Gue cuma jadi Kristen aja. Agama gue juga punya. Makanya seringkali kita nawarin agama, akhirnya orang bilang, apa? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Karena kita bawa agama, enggak, kita nggak bawa agama, kita bawa juru selamat. Kita doang yang punya. Yesus doang yang disebut juru selamat. Nggak ada lagi, yang lain kan berusaha nyelamatin diri sendiri. Ya, aku berdoa sungguh-sungguh, ini bagian kita. Kita nggak usah kepoin timingnya Tuhan, kapannya itu nggak usah, bukan urusan kita. Urusan kita jadi saksi, urusan kita Injil pergi jadikan semua bangsa. Ya, boleh banyak berpamain aku. Yesus kemuliaanmu. Biar lagu ini jadi pengingat sentuhan ini saya. Segala pujian. Karena ini kan jangan terlalu ambon. Segala pujian. Saudara, lagu ini unik. Karena lagu ini somehow jadi rangkuman yang tepat buat khotbah saya. Ya, liriknya bilang gitu kan, Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Aneh. Apa maksudnya? Sepanjang pandemi kita kehilangan banyak hal dan juga orang. Karena ayah saya meninggal, walaupun bukan karena COVID. Sahabat baik saya tahun berikutnya meninggal karena namanya badai sitokin. Okay. Belum 37 tahun. Hamba Tuhan yang lagi dahsyat dipakai Tuhan. Punya anak 4 yang terakhir berkebutuhan khusus, istrinya baru umur 33. Punya penggembala di sini anak-anak muda semua. Ya, ketika ayah saya meninggal saya sedih, tapi ketika dia meninggal sahabat saya marah. Saya kecewa karena Tuhan bisa sembuhin dia. Satu keluarga kena COVID semua sebenarnya. Semuanya pulang satu-satu. Yang ini pulangnya ke rumah bapak, bukan ke rumah. Nggak terima. Di situ saya diingatin. Ya. Banyak kekecewaan yang bisa terjadi ketika kita kehilangan. Makanya Nabi bilang kemuliaanmu, pulihkan hatimu. Kenapa? Karena dia sang maha mulia, mau-maunya hadir di hidupmu orang berdosa. Harusnya kita menyadari itu. Saudara ingat apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Simon ketika Tuhan berkati dia. Dia mancing ikan semalaman nggak dapat apa-apa.
Siang-siang perahunya dipakai, Yesus terus bilang apa, mancing. Kesel dia. Udah semalaman mancing, nggak dapat apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya juga, makanya saya taat. Dia taatnya kesel sebenarnya, tapi karena Yesus yang nyuruh ya, at least dia hormatin Yesus. Ya udah, asal lempar, pasti tarik ikan semua sih. Sampai perahu satu lagi minta tolong, 153 ekor. Segini duit sampai. Apa yang terjadi ketika dia diberkati Tuhan? Belum tanda kutip secara duniawi. Dia sujud di bawah kaki Yesus, terus dia bilang, pergilah daripada Tuhan. Aku ini orang berdosa. Kenapa dia ngomong gitu? Kan dia tahu dia nggak layak diberkati. Taatnya aja terpaksa kok. Lalu kita masih ada di posisi itu, menyadari bahwa mesti dia nggak usah hadir di hidup kita. Nggak usah kita bisa dibiarin binasa, tapi no, dia hadir di hidup. Makanya dia bilang gitu, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Saya kehilangan banyak hal, tapi engkau nggak pernah meninggalkan saya. Saya kecewa, saya ragu, saya marah sama Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Terus lirik berikutnya, kemuliaanmu berkati hidupku. Berkat punya namanya Yesus. Ketika dia hadir di hidupmu, engkau diberkati. Saya nggak pernah nyangka bahwa apa yang saya bagikan ini nyambung sama lagu yang dari dulu saya dengar. Pertama nggak ngerti apa maksudnya. Kemuliaanmu pulihkan hatiku itu apa sih? Kemuliaanmu berkati hidupku itu apa maksudnya? Kan dulu berkat buat saya tadi kaya, terkenal, sehat, laku, harmonis. Ternyata Yesus. Jadi kita jadi laguin doa kita ya. Lagunya pada tahu semuanya harusnya. Lagu cukup lawas. Jadikan doamu sendiri dan rasakan semua lirik ini. Jadi mengingat buat firman Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatimu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Berikan ucapan syukurmu atas hadirnya ini. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Saya udah bagi berdiri semuanya. Sekali lagi ucapkan syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dan jika selama ini kami berpikir berkat adalah apapun dan siapapun selain Yesus, ampuni kami. Ini jadi sumber masalah yang membuat kami sering meragukan Tuhan. Kami membuang waktu dalam hidup kami dengan ngiring sama orang-orang yang bukan orang percaya. Karena kami berpikir, mengira, memandang mereka lebih diberkati dari kami yang layak diberkati. Kami hidup kudus sudah melayani Tuhan. Jika ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami gak layak diberkati. Tapi Kau memilih untuk hadir di hidup kami. Pulihkan hati kami, memberkati kami dengan hadir-Mu di hidup kami. Dan di respon kami Tuhan, respon yang paling masuk akal, kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau
hidupmu bagi kami. Kau terus mampukan kami jadi berkat, melaksanakan amanat agung seperti yang Kau perintahkan. Mampukan kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semuanya siap menjadi berkat, karena telah lebih dahulu diberkati dengan kehadiran Yesus di hidup. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless you. Siapa Tuhan? Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Wow, sekali lagi thank you untuk Bro Christopher Capiero yang sudah membagikan di siang hari ini, dan ini menjadi suatu wacana baru bagi kita bahwa berkat itu adalah Kristus sendiri, ya. Dan ini menjadi suatu wacana baru bagi kita bahwa berkat itu gak semuanya itu hanya suatu sekedar materi atau apapun itu namanya, tetapi kita tahu bahwa ada satu pengenalan yang suatu hal yang baru. Berkat itu adalah Kristus sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, I'm so blessed today hari ini. Thank you banget bro, thank you banget. Dan sebentar kita memberikan persembahan. Sekali lagi sama-sama kita turunkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah berkata-kata kepada kami Tuhan Yesus, dan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan Yesus Kau sendiri akan terus memperbaiki setiap kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami terus lebih mengenal Kau, lebih mengenal Kau lagi Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang sangat luar biasa. Kau adalah teman kami, Kau adalah sahabat kami yang setia, yang tidak sedetik pun Kau meninggalkan kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, setiap ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan Yesus, dan biar kiranya Kau sendiri akan terus memberkati setiap kehidupan kami. Kami tahu Kau adalah sumber berkat kami Tuhan, dan semua yang kami serahkan semuanya dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua yang kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku banyak sekali katakan segala pujian. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku kita memberikan pengumuman. Ayo silakan. Yuk, pengumuman. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Berapa banyak yang diberkati pada siang hari ini, amin. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini kita dibukakan lagi, lebih lagi. Puji Tuhan, sangat diberkati, dan terima kasih kepada Pastor Christopher
Tapi Heru, Tuhan Yesus memberkati dan lebih lagi dibukakan rahasia-rahasia Tuhan yang lebih luar biasa lagi sehingga banyak orang menerima berkat yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Kami sangat diberkati. Dan untuk hari Sabtu minggu depan ada doa jam 7 malam di Atap Merah di keluarga Mandagi. Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir bisa sama-sama ada doa di sana, kita bersama-sama berdoa. Dan untuk tanggal 5 November ibadah tetap berada di tempat ini dan akan dilayani oleh Pastor Johan Lumendong. Tanggal 5 November akan dilayani oleh Pastor Johan Lumendong. Mari kita bisa ajak kerabat-kerabat kita untuk kita bisa sama-sama menerima berkat Tuhan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa berkat bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar kesembuhan, tapi berita tentang Yesus. Kita tetap diberkati di tempat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu tanggal 5 November. Atau ada yang bisa mengikuti doa di tanggal 22 Oktober di Atap Merah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Coba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih, kami mau berdoa untuk PD Grace Community Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan di tempat ini supaya mereka bisa merasakan kasih dan cinta-Mu, bisa merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati PD Grace Community menjadi gereja yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan, mulai dari pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Berikanlah roh takut akan Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan, supaya bangsa kami bisa menjadi bangsa dan negara yang besar Tuhan, bangsa negara yang diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah Pastor Christopher Tapi Heru Tuhan, pakai pelayanan beliau lebih lagi Tuhan, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami pulang rumah kami masing-masing, kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dapat sekali lagi
Dr. Tepi Heru yang sudah bisa membagikan share di PD Grace Community, dan kita percaya bahwa biar ini semua terus menjadi menjadi suatu support bagi kita untuk terus kedepannya lagi, hari demi hari, dan terus bersama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sekali lagi kita ingatkan buat tanggal 5 November nanti ada dengan Pastor Tuhan Mumoindo dari tempat ini, jadi bisa membawa teman ataupun rekan ataupun semua tetangga apapun lah. Puji nama Tuhan. Oke, itu aja, dan sekali lagi mari kita telah selesai. God bless you all. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya.